فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari Ad-Darsut Tasi', pelajaran ke-9, pelajaran yang pendek untuk bab tersebut, berkaitan dengan penjelasan tentang tasyahud, juga salawat dan doa pada tahiyat akhir. Dan itu perkara yang penting untuk betul-betul seorang mengetahui maknanya. Nah, kemudian ketika dia sholat betul-betul berusaha untuk mentadaburinya. Sekarang kita masuk pada Ad-Darsul Ashir, Sunanus Salah. Pada pelajaran ini Syekh akan membawakan, setelah menjelaskan tentang syarat, rukun dan wajib, beralih pada sunnah-sunnah di dalam sholat. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, sunanus salat, sunnah-sunnah di dalam sholat, wa minha, dan diantaranya, di sini beliau dalam matan menyebutkan 16 sunnah. Insyaallah kita ambil satu demi satu, kemudian baca syarahnya. Yang pertama yang beliau sebutkan al-istiftah. Yang dimaksud dengan al-istiftah yaitu doa pembuka setelah seorang takbiratul ihram. Kita baca dulu syarahnya. Qala syarih wafaqahu Allah ta'ala, sunanus salat wa hiya al-aqwalu aw al-af'alu al-waridatu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alaha fi salatihi wa hiya ma'ada syurut wal arkan wal wajibat. Sunnah-sunnah salat yaitu ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melakukannya di dalam salat beliau, yaitu segala sesuatu yang selain syarat, rukun dan kewajiban-kewajiban. Kalau itu dilakukan oleh Nabi di dalam salat, maka hukumnya apa? Abdullah Bata? Sunnah. Baik. Penamaan lain dari sunnah yang dimaksud di sini apa, Abdullah Amin? Baik. Terkadang diistilahkan para fuqaha juga dengan mustahab atau mandub. Sama, bermakna sunnah. Jadi sunnah di sini maksudnya yaitu idza tarakahal musalli 'amdan aw sahwan aw jahlan lam tabtul salatuhu wala ithma alaihi. Yaitu apabila seorang yang salat meninggalkan sunnah-sunnah tadi secara sengaja atau karena lupa atau karena ketidaktahuan, maka salatnya tidak batal dan tidak ada dosa atasnya. Nah, ini maksud dari kata atau istilah sunnah dan mustahab serta mandub dalam pembahasan-pembahasan fikih. Adapun sunnah dalam
akidah, demikian pula dalam ilmu hadis. Maka yang diinginkan adalah apa? Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dikatakan apa hukum mengikuti sunnah, maka hukumnya wajib. Wajib kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini, yaitu wajib mengikuti semua yang datang dari Nabi, tidak boleh mengikuti yang selainnya. Qala lakinnya bagi lil muslimi an ya'tiya biha. Setelah kita tahu bahwasanya perkara-perkara yang mustahabbat atau yang disunnahkan itu kalau ditinggalkan tidak batal salatnya, tidak pula berdosa. Tapi seyogyanya bagi seorang muslim untuk menunaikannya. Talaban lil ajri wa mutaba'atan lir rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi. Sebagai maf'ul li ajri, untuk mencari pahala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa fi aqwalihi wa af'alihi, pada perkataan-perkataan beliau dan pada perbuatan-perbuatan beliau. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis apa ini? Jabir Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Baik. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa salatul kamilatu hiya allati tashtamilu ala arba'ati asya'. Dan salat yang sempurna adalah salat-salat yang mencakup di dalamnya 4 perkara. Syarat-syarat, asyurut, wal arkan, wal wajibat, was sunan. Ada syarat-syarat semuanya dipenuhi, rukun-rukun semuanya dipenuhi, kewajiban-kewajiban semuanya dipenuhi, dan sunnah-sunnah diupayakan semaksimal mungkin ditunaikan. Wa salatul mujzi'atu hiya allati tashtamilu ala syuruti wal arkani wal wajibat duna sunan. Sedangkan salat yang minimalnya telah sah, yaitu salat yang mencakup syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban tanpa sunnah-sunnah. Ini minimal sahnya salat. Cuman merugi seseorang kalau salatnya berupaya untuk yang penting sah saja. Tidak. Saya berusaha untuk sesempurna mungkin, karena ini adalah di antara seutama-utama amal, seutama-utama amalan. Wa dzakara Syekhu 18 sunnah, 8 minha sunanun qauliyah wa 10 sunanun fi'liyah. 8 minha sunanun qauliyah wa 10 sunanun fi'liyah. Saya di sini menyebutkan 18 sunnah. 8 darinya itu sunnah-sunnah yang berupa ucapan, 10 berupa perbuatan. Waqad awsalaha ba'dhum ila 32 sunnatan qauliyatan wa fi'liyatan. Dan sebagian ulama telah meneliti sampai jumlah 32 sunnah. Baik yang berupa perkataan atau perbuatan. Ini kalau mau dirinci, sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Qala bayanu ma dzakarahu Syekh rahimahullahu taala 'ala an-nahwi tsani, dan penjelasan apa yang disebutkan oleh Syekh sebagai berikut ini. Kita ambil satu, yaitu al-istiftah. Baik. Makna asal al-istiftah dari kata apa ini? Sulasi mujarradnya apa? Akbar. Baik. Dari fathun. Naam. Kemudian dari istiftah, ya, pembuka untuk salat kita. Setelah kita masuk dengan apa kuncinya, yaitu apa? Miftahus salat tuhur, ya kan?
wa tahrimuha at-takbir. Setelah kita takbiratul ihram, maka pembuka bacaan di dalam salat kita doa ini maka dinamakan dengan doaul istiftah. Wa summiya bi doail istiftah li anna salata tustaftahu bihi. Dinamakan doa istiftah karena salat itu dibuka dengannya ba'da takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Wa huwa sunnatun fi qauli aktsari ahli ilmi, dan ini hukumnya sunnah pada pendapat mayoritas para ulama. Al-aimmatis tsalatsa wa ghairihim, imam-imam yang tiga dan yang lainnya. Khilafan lil Imam Malik rahimahullah, fa innahu la yarahu bal la yashra'u fil qira'ati akibat takbirah. Nah, berbeda dengan Imam Malik. Berarti tiga imam yang dimaksud siapa? Indaka Wafa, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Berbeda dengan Imam Malik, beliau tidak berpandangan disunnahkannya doa istiftah, tapi seorang yashra'u fil qira'ah, memulai membaca Al-Quran langsung akibat takbirah setelah takbiratul ihram. Dari takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik. Baik, berarti istiftah sunnah di sisi jumhurul ulama. Dalilnya apa? Mudah kalau seperti dalilnya adalah apa? Contoh dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkannya, mencontohkannya, membaca doa istiftah di dalam salat. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Indahnya Mujahid. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada al-istiftahu bi siyaghin 'iddah. Fa yabghi lil muslim an yunawwi'a bainaha fi salatihi. Dan telah datang dalam konteks bacaan-bacaan istiftah itu beberapa bentuk, sehingga seyogianya bagi seorang muslim untuk menganeka-ragamkan di dalam salatnya. Terkadang membaca yang satu, terkadang membaca yang lain, demikian agar semua sunnah hidup, dan juga untuk membantu kita dalam konsentrasi terhadap salat kita. Yang pertama di antara konteks doa istiftah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara sakata hunaihatan qabla an yaqra. Kata Abu Hurairah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah bertakbir, takbir apa ini maksudnya? Saran takbiratul ihram. Bunyinya bagaimana? Allahu Akbar. Biar enggak ngantuk kamu tak tanya. Baik. Nah, takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Baik. Nabi setelah bertakbir takbiratul ihram diam sejenak sebelum beliau membaca Al-Qur'an. Maksudnya membaca apa? Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbirati wal qira'ati ma taqul? Kemudian Abi Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, dengan ayah dan ibuku sebagai penebusnya. Ini ungkapan biasa dari kalangan Arab untuk apa? Menunjukkan kuatnya dalam meminta. Nah, bagaimana diamnya Anda antara takbir dan qiraah? Apa yang Anda ucapkan? Ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah dalam mengamati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diam pun, karena diam kok diam saja, terbetik dalam
benar Abi Hurairah, dan ini yang dipahami oleh para sahabat bahwasanya dalam salat itu tidak ada yang namanya nganggur, diam tanpa baca apa-apa. Itu sudah kaidah. Kenapa? Inna fis salati la syughla, karena sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Kita dalam salat itu sibuk. Jadi apa? Jangan nganggur dalam salat, apalagi ngantuk-ngantuk salat. Nah, tidak. Mesti ada apa? Yang dibaca. Maka ketika Nabi diam, ini ya, mesti ada yang dibaca oleh Nabi. Tidak kemudian para sahabat diam ya diam saja, enggak usah tanya. Mesti ada yang dibaca oleh Nabi, jangan mereka tidak dengar. Maka kemudian Nabi menjawab, qala aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayai bis-salji wal ma'i wal barad. Ini sighah doa istiftah yang paling sahih. Kenapa? Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tayyib. Sighah muttafaqun alaih. Dan kandungan maknanya kalau kita perhatikan sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena padanya berinti tentang permintaan agar dosa-dosa kita diampuni, dijauhkan, dibersihkan. Perhatikan maknanya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Apa maksudnya ini? Indaka zikri. Tayyib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, dua arah yang saling bertolak belakang, yang tidak akan mungkin bertemu. Maka ini juga kita mengharap kepada Allah agar dijauhkan kesalahan-kesalahan kita sehingga tidak bertemu dengannya. Baik, terkadang padanya permintaan maghfirah, karena kalau kita tidak bertemu dengan kesalahan kita kelak di akhirat, berarti kan diampuni. Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Berarti mengharap agar betul-betul bersih, jangan sampai ada satu noda pun yang tersisa. Kemudian Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan menggunakan salju, air dan barad. Ini penyempurna untuk setelah apa? Dibersihkan, kemudian disiram, dicuci. Sebagaimana pakaian akhwan, ketika kita mencuci setelah digosok, dibersihkan, naam, kemudian apa? Dibilas. Sehingga kalau kita perhatikan kandungan pada doa ini sangat penting untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan atas dosa-dosa kita. Ini sighah yang pertama dan yang paling sahihnya. Wa minha, dan di antara sighah doa istiftah yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan ini yang paling mudahnya bagi para anak-anak. Nah, mujarrab kalau yang diajarkan ini cepat. Tapi untuk Allahumma ba'id sering apa? Nyantol. Siapa yang ngajari anak-anak mesti akan merasakan. Tayyib. Mengajari Allahumma ba'id ini mesti nyantol ke sana kemari, karena apa? Belum memahami maknanya, belum bisa bedakan. Nah, tiga lafaz. Tapi kalau sighah yang kedua, ini sighah paling mudah. Nah, bagi anak-anak mudah. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, aku mensucikanmu dari semua kesalahan-kesalahan disertai dengan pujian untukmu. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, di sini juga apa? Nah, maha agung namamu
Maha tinggi kedudukanmu, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ini dalam riwayat Muslim. Baik. Wahiyas sighah al-mukhtarah li Abi Hanifah, dan sighah ini adalah sighah yang dipilih oleh Abu Hanifah. Dan telah mengucapkannya sederetan dari para sahabat. Cuman asar yang paling sahih dalam masalah ini itu yang sahih, yaitu riwayat yang mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi untuk istiftah yang kedua ini dari riwayat yang mauquf dari Umar yang membacanya. Adapun riwayat yang marfu' kita tidak mendapatinya. Dikatakan oleh Syalbani rahimahullahu taala, faqad thabata al-istiftahu bi subhanakallahumma ila akhirih faqad an Umar radhiyallahu anhu. Kama rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Tahawi wa Daruqutni wal Baihaqi min turuqin sahihatin anhu. Wa ibadiha annahu kana yajharu biha liyata'allamuha wa huwa fi sahih Muslim. وهذا دليل ظاهر على أن ذلك من سننه عليه الصلاة والسلام. Baik. Ya, ini pendalilan kenapa riwayat yang mauquf tersebut yang diamalkan Umar itu kok kemudian ditetapkan sebagai doa istiftah dan dikatakan sunnah. Kata Syalbani, telah sabit istiftah dengan subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya ini dari Umar radhiyallahu anhu saja, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tahawi, Daruqutni dan yang lainnya. Jalan-jalannya sahih. Nah, pada sebagian jalan periwayatan tersebut ada yang secara tegas Umar membaca keras, membaca jahar agar kaum muslimin mempelajarinya. Ini menunjukkan bahwasanya bab ta'lim ausa. Nah, bab masalah pengajaran itu lebih luas. Cara mengajari dengan mengeraskan sedikit bacaannya boleh. Nah, dan itu ada dalam Sahih Muslim. Nah, kata Syalbani, wa hadza dalilun zahirun ala anna dzalika min sunanihi alaihi salatu wassalam. Maka ini dalil yang jelas bahwasanya itu termasuk dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa illa fa ghairu ma'qulin an yaqdama Umaru 'ala al-ibtida'i ma'a kathrati ad'iyatil istiftahi anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebab merupakan perkara tidak masuk akal Umar terjun untuk melakukan kebid'ahan dalam masalah ini bersama dengan banyaknya doa-doa istiftah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama wa huwa yarfa'u sautahu bidzalik, terlebih lagi beliau sengaja mengeraskan suaranya. Wala ahada min as-sahabati yunkiru dzalika alaihi wa hadza bayyinun la yakhfa walhamdulillah. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya, padahal Umar mengeraskan. Sehingga ini sangat jelas, tidak tersembunyi bahwasanya termasuk dalam sunnah dalam istiftah. Baik. Dan sighah ini bahkan dipilih oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa ikhtara al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ma jaa fi hadits Ali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Al-ayatain ila qawlihi wa ana minal muslimin. Wa hadhihi hiya sighah ats-tsalitsah. Jadi sighah yang ketiga yaitu yang dipilih oleh Imam Syafi'i pada riwayat Ali bin Abi Thalib. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat beliau, wajjahtu wajhi, aku arahkan wajahku.
Lilladzi fatara samawati wal arda, kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifah. Nah, dalam keadaan aku mengarahkan diri kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang musyrik. Al-ayatain, nah, ila qaulihi wa ana minal muslimin. Dua ayat sampai pada perkataan wa ana minal muslimin. Jadi maksud dengan dua ayat ini, tayyib, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai di sini. Maka antum melengkapi apa biar tidak bingung. Coba perhatikan dulu di bawah sudah disebutkan secara lengkap dalam catatan kaki. Hadits rawahu Muslim bab doa fi salatil lail wa qiyami, bab doa dalam salat malam. Dan sebenarnya ini cukup panjang. Nah, singgoh yang ketiga ini panjang. Ini baru potongan saja, kawan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini bacaan doanya, kawan. Nah, ini dibaca oleh Nabi dalam qiyamul lail. Nah, dan memang dengan doa yang panjang seperti ini kalau dibaca dalam salat-salat fardu kemungkinan terlalu lama. Apalagi kalau seorang bermakmum baru baca doa ini, apalagi belum lancar, imam sudah rukuk, belum sempat baca Al-Fatihah. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, nah makmumnya sudah tidak sabar, ini lupa tidak baca Fatihah atau bagaimana. Baik. Maka pengamalan ikhwan, nah yang bagus untuk doa ini pada doa istiftah ketika qiyamul lail. Dan kandungannya sangat bagus. Tayyib pengakuan tauhid. Tayyib inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk bagian dari kaum muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah al-malik, penguasa jagat raya, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Zalamtu nafsi wa'taraftu bi dzambi. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku semuanya. Faghfir li dzunubi jami'a, maka ampunilah dosa-dosaku secara keseluruhannya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidaklah mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ini juga setelah meminta pengampunan ikhwan, meminta perkara yang sangat penting, yaitu apa? Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Dan berikan petunjuk kepadaku untuk bisa apa? Mendapatkan akhlak-akhlak yang terbagus. Bukan hanya sekedar apa? Wahdini li husnil khuluq, untuk akhlak yang bagus, tidak. Tapi apa? Li ahsanil akhlak. Berikan petunjuk kepadaku pada akhlak yang paling bagusnya. Ini menunjukkan himmah yang tinggi.
dan tidaklah mampu untuk memberikan petunjuk kepada yang terbagusnya kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan palingkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk yang tidak ada yang memalingkan dariku akhlak-akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Alhamdulillah. Dan semua kebaikan itu berada di kedua tangan. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan-keburukan tidaklah diarahkan kepadamu. Ana bika wa ilaik. Naam, aku, naam, ana bika wa ilaik akhwan. Itu maksudnya aku bisa terwujud di dunia ini dengan sebabmu, dengan penciptaanmu ya Allah, dan akan kembali juga kepadamu. Berarti aku tercipta olehmu dan aku akan kembali menghadapmu kelak. Tabarakta wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian dipuji lagi, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Naam, Maha suci, Maha tinggi, Maha agung. Aku meminta ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Ini dihafal akhwan. Tayyib, untuk pertemuan berikutnya untuk disetorkan. Karena ini insyaallah yang belum pada hafal ya kan, kalau Allahumma ba'id sudah pada hafal. Tayyib, sigah yang ketiga yang lengkap ini. Kemudian yang keempat, wa minha ma warada fi salatil lail, dan di antara sigah tasyahud yang datang dalam salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiris samawati wal ard, atau fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dalam malam pada doa istiftahnya, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, ini tiga malaikat yang paling utama. Fatiras samawati wal ard, mencipta langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui semua perkara yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Engkau lah yang akan menetapkan hukum di antara hamba-hambamu pada semua hal-hal yang mereka berselisih padanya. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq, berikan petunjuk kepadaku terhadap perkara yang diperselisihkan padanya, untuk aku bisa mencapai kebenaran. Ini sangat penting, kawan, apalagi di zaman-zaman kita seperti ini, zaman fitnah yang sangat banyak. Kalau seorang tidak banyak-banyak meminta agar diberi petunjuk menempuh jalan yang hak ketika terjadi khilaf, tidak bersikap jawur, tidak bersifat zalim, tapi juga tidak bersikap apa? Kemudian lembek. Tapi minta kepada Allah untuk apa? Bisa benar pada hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq. Ya Allah, berikan petunjuk padaku terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan padanya, agar bisa mengetahui dan bisa bersikap benar. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, dan sungguhnya Engkau ya Allah akan berikan petunjuk kepada siapa saja Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, walaupun padanya perbincangan dari sisi sanadnya. Untuk hadis Aisyah radhiyallahu anha, Taib, dikatakan oleh Al-Hafidh Abdul Fadl Ibnu Ammar Asy-Syahid rahimahullahu taala dalam Ilalul Ahadits fi Kitab Sahih Muslim, kata Abdul Fadl Asy-Syahid, wa huwa haditsun tafarrada bihi Ikrimah Ibnu Ammar an Yahya, wa huwa muttalibun fi hadits Yahya bin Abi Katsir. Jadi ada apa? Illah tersembunyi padanya, yaitu apa? Persendiriannya Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir. Padahal riwayat
Ikrimah dari Yahya bin Abi Katsir itu muttarib, riwayat yang guncang, tidak kokoh. Nah ini untuk contoh apa? Bersendiriannya seorang perawi yang makbul, yang sebenarnya dia tidak mampu untuk bersendirian. Ini maksud illah dari Abul Fadl Asy-Syahid rahimahullahu ta'ala. Baik. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan tentang i'lal ini, tapi bisa dijawab akhwan, dikatakan oleh Syekhuna Hasan Basyu'aib. Nah, wa yahtamilu an yakuna al-Imam Muslim rahimahullah qad intaqa hadzal hadits li Ikrimah ibn Ammar an Yahya bin Abi Katsir. Kita jawab akhwan, kemungkinan Imam Muslim telah memilih-milih dari hadis Ikrimah ini yang beliau meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, yaitu yang kuatnya. Taib. Wa qarinatu dzalika anna kullal ladzi rawahu an Ikrimah wa hum arba'ah ma baina thiqatin aw saduqin lam yakhtalifu fi sanadihi wa matnihi. Nah, dan qarinahnya bahwasanya Ikrimah dalam hadis ini dia kuat, tidak muttarib, karena yang mengambil beliau 4 orang semuanya antara thiqah dan saduq, mereka tidak berselisih dari sanad dan matan. Mimma yadullu ala adami ittirabi Ikrimah fihi, yang menunjukkan beliau tidak muttarib dalam riwayat ini. Walihadza lam yughmazil hadits min qibalil Imam An-Nasa'i la fi sunanihi al-kubra wala sughra. Oleh karena itulah tidak kritisi hadis ini dari arah Imam Nasai. Imam Nasai tidak mengkritiki hadis ini, baik dalam Sunan Kubra ataupun Sughra. Kama huwa manhajuhu fil ahaditsil ma'lulah wal munkarah, sebagaimana ini metode beliau terhadap hadis-hadis yang mu'al dan munkar. Wa kadzalika Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa kadzalika Abu Dawud wa Tirmidzi, demikian pula Imam Abu Dawud dan Tirmidzi tidak mengkritiki. Sehingga wallahu ta'ala alam, kritikan itu bisa diluruskan. Kita jawab bahwasanya memang asalnya riwayat Ikrimah dari Yahya bin Abi Katsir itu muttarib, cuman Imam Muslim dalam hadis di sahih beliau ini telah memilih yang beliau kuat dengan qarinah. Wallahu ta'ala alam. Sehingga hadis ini diamalkan juga. Sighah yang keempat. Dan di sana ada sighah-sighah yang lain. Adapun ahkam seputar istiftah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketika sekalian yang belum menghafal dari sighah-sighah ini dihafal 4 sighah saja. Subhanallah.